Dan sekarang ditensi tekanan darah, paru-paru dan juga jantungnya pasien yang pertama. Dan ini dilakukan pengecekan kadar gula, kolesterol dan juga asam urat. Dan ini dilakukan pengecekan lengkap. Ini pengecekan kadar gula 100 sama urat 9,4. Asam uratnya 9,4 tinggi. Dan sekarang pengecekan kolesterol. Ditunggu sampai 2 menit. Dan selanjutnya diperiksa menggunakan alat stetoskop. Gejala awal ini memang kan dulu sebelum ini cerita mulai awal sampai jadi transfusi darahnya gimana nih, cuma cerita dulu memang sebelum opname itu memang keseringan darah tinggi. Keseringan darah tinggi. Itu kan kerja ikut apa ya buat pesan-pesanan jajan. Terus kadang-kadang sering tidur malam. Sering kurang istirahat. Akhirnya jadi keseringan darah tinggi, akhirnya sampai batuk berbulan-bulan. Yang terakhir sampai opname itu karena saking kalau buat batuk itu dadanya semakinnya minta ampun. Sakitnya itu minta ampun, sakitnya nyusah kayak ditusuk-tusuk gitu. Akhirnya saya opnamekan ke puskesmas tidak sanggup, langsung rumah sakit umum opname, ternyata jadi pembengkakan jantung gitu. Setelah dari rumah sakit umum, waktu itu rumah sakit Lumajang umum itu nggak ada spesialis jantung, nggak ada. Akhirnya kita diarahkan ke Jatiroto. Setelah Jatiroto kita kurang lebih kontrol selama 8 bulan. Dokter Hufur bilang ginjalnya ini ada masalah. Itu sebelumnya itu nggak ada. Cuma pembengkakan jantung pertama awal. Akhirnya terus dikasih obat aja sama dokter Hufur, itu dikasih obat aja. Ya, kita kontrol jantung sama ginjal saya kira, cuman nggak sampai disuruh kan di vonis cuci darah enggak. Terus berjalan berapa bulan, kita awal opname tuh bulan apa deh? Sing 14 dino gede. Bulan April. Mulai bulan April. Bulan April sampai kurang lebih 14 hari kita opname, kurang lebih 12 harinya atau 3, hari ke-11 atau ke-10-nya ya, hari Senin kita dianjurkan untuk cuci darah. Kita tolak waktu itu, kita kan takut kan tidak berani cuci darah. Setelah hari Selasa kita rembukan habis sama keluarga, kok akhirnya jadi divonis cuci darah, akhirnya kita mau, akhirnya cuci darah. Itu cuci darah pertama cuci darah pertama bulan April. Kita pulang itu awal bulan puasa dapat 2 hari soal kemarin tuh. Puasa dapat 2 hari soal kita pulang. Berjalan sampai setelah cuci darah pertama 2 bulan, sekitar pulang itu berjalan 2,5 bulan kurang lebih ngedrop. Kita dapat informasi, kita kontrol ke Jatiroto itu katanya dokter HB-nya kurang itu apa penyebabnya dok? Ya karena ginjalnya itu gagal ginjal. Terus akhirnya kita disuruh opname sama dokter opname ya, karena HB-nya kurang, nanti transfusi darah atau gimana nanti. Terus kita opname di rumah sakit Lumajang Haryanto. Ternyata di situ
transfusinya itu bukan nggak bisa langsung transfusi, harus lewat cuci darah transfusi. Cuci darah lagi 2 kali. Terus sekarang terus sampai di reguler itu yang terakhir kemarin, sebenarnya kita itu nggak mau, cuman ya maunya kita ikhtiar. Iya. Mudah-mudahan diparingi Kesembuhan. kesembuhan tanpa dengan cuci darah. Ya, Itu amin. harapan kita semua, Pak, sekeluarga, terutama yang sakit. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kasih kesembuhan sama Allah, kasih jalan petunjuk sama apa yang kehidupan itu. Amin. Semoga diberi kesembuhan ya Pak Ibu. Nggih. Enggak, berapa juta? 20. Telepon jenengan ada. Bu Susiati, jarinya 134, parumannya 71, jantungnya 71. Terus hasil cek Kadar gulanya 142, asam uratnya 94, kolesterolnya 154. Tinggi semua. sama kolesterolnya 144 bahkan kadar gula 142. bahkan sama itu sama saya terlalu papat terus 40 sama Nanti baru kalah. Tadi nih mau sama ini saraf ginjalnya terjepit ini, jadi sebagian kiri fungsinya kurang. Kira gagal ginjal ya? Iya, dibilangnya gagal ginjal. Tapi kan saya tanya stadium berapa kok sampai langsung cuci darah. Saya bilang gitu. Nggak tahu stadium. Di sini masih pertama dikasih tahu ibu ini juga. Ibu ini bisa apa jenengnya? Yang buktikan sendiri. Bapak saya, anak saya juga. Tapi sama Firna dulu kan, bapak Pak Toto. Firna lambungnya juga sampun sembuh, Pak. Segerombolan orang kok Namanya Bu Susiati. Fokus sakitnya asam urat, saraf ginjal terjepit, asam lambung akut, kaki bengkak, saraf rongga dada dan juga gagal ginjal. gagal. Polis dokter gagal ginjal orang butuh nanti rontok kok. Ya Allah. Iya, cuci pipi pentel rontok. Kalau kan cuci darah di dukun mana? Apa? Dukun mana? Wis bismillah, wis ndak usah balik nang dokter mana sang apa ini dek kene. Dan sekarang ditotok refleksi pada bagian saraf sendi lutut, kemudian pada bagian kaki. Lah itu contoh di atas itu orang nggak mau pakai pilih. Kemudian ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki pada fokus sakitnya asam lambung akut yang berada pada urutan nomor 15 pada bagian lambung. Kemudian pada bagian saraf ginjal yang berada pada urutan nomor 22, ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Titik refleksi pada telapak kaki.
Sampai ambrol. Jauh. Kemudian direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Dan selanjutnya menggunakan alat dolphin yang penggunaannya lebih cepat dan ada infrarednya. Selanjutnya ditotok refleksi pada bagian saraf leher dan juga saraf punggung. Ini sedang melihat hasil-hasil dari laboratorium Ibu Susiati dengan fokus sakitnya gagal ginjal, dan ini beberapa surat-surat keterangannya hasil dari laboratorium. Ini hasil laboratorium dari pihak rumah sakit. Yang kamu berapa kali? Dan ini hasil dari radiologi. Lambung akut deh. Apa yang kan lambung? Kita lihat ginjalnya ini. Bagian ginjal. Iya. Nah ini kan. Kalau bilang kayak radiologi. Dan sekarang tahapan yang selanjutnya direfleksi menggunakan aliran listrik. Cuma dikudik masa sakit. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher, yakni pada bagian plexus brachialis yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan. Dan ini pasien yang selanjutnya ditensi, tekanan darah, paru-paru dan juga jantungnya. Dan sekarang tahapan yang selanjutnya direfleksi dolphin keretek yang ditunggu mulai 1 sampai 6 menit.